Persebaya incar Syahrul Trisna. Persebaya kembali bikin kejutan. Setelah merombak tim pelatih dan mengincar pemain timnas, kini giliran sektor penjaga gawang yang digarap serius. Satu nama mencuat, Syahrul Trisna, ex-PSIS dan mantan kiper kepercayaan Shin Taeyong. Dikutip dari sumber internal, Persebaya dikabarkan sedang intens menjalin komunikasi dengan Syahrul Trisna. Nama ini bukan sembarangan. Syahrul adalah kiper berpengalaman yang pernah jadi langganan skuad Garuda. Langkah ini bukan tanpa alasan. Musim lalu, sektor penjaga gawang jadi sorotan tajam dan manajemen menilai Persebaya butuh sosok pemimpin di bawah Mistar. Syahrul dinilai cocok, tenang, tangguh, dan punya mental tanding di level tinggi. Hingga kini belum ada pengumuman resmi, tapi spekulasi makin kuat dan fans pun ramai membicarakan apakah ini bagian dari transformasi besar-besaran bajul ijo untuk Liga 1 musim depan. Gimana menurut kamu, Bonek? Apakah Syahrul Trisna sosok yang dibutuhkan Persebaya saat ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan update transfer terbaru dari Persebaya. Bonek sesalkan keputusan Green Force lepas Rashid dan Slavko. Persebaya Surabaya kembali bikin geger di bursa transfer. Bukan karena pemain baru yang datang, tapi karena dua pemain asing yang justru dilepas. Muhammad Rashid dan Slavko Damjanovic pamit dari Green Force. Dan Bonek langsung ramai. Apa yang sebenarnya terjadi? Di awal bursa transfer, Persebaya terbilang aktif. 3 pemain baru langsung digaet. Risto Mitravski dari Dewa United, Gali Freitas dari PSIS Semarang, dan Koko Aryariana, pemain yang kembali pulang kampung dari Madura United. Semua ini dianggap langkah positif, sampai berita besar berikutnya muncul. Bukan cuma 1 atau 2, tapi 10 pemain dilepas manajemen. Dan yang paling mengejutkan, Muhammad Rashid, gelandang energik yang musim lalu tampil konsisten dalam 31 laga dan cetak 6 gol, serta Slavko Damjanovic, bek tangguh yang jadi andalan di lini belakang. Keputusan ini langsung bikin Bonek bertanya-tanya. Di media sosial, reaksi Bonek membludak. Banyak yang kecewa, bahkan marah. Kenapa pemain yang sudah nyetel dan terbukti kualitasnya justru dilepas? Itu pertanyaan yang berulang kali muncul. Tak sedikit yang merasa ini keputusan yang terburu-buru. Kini, publik menunggu jawaban di lapangan. Apakah Risto, Gali, dan Koko Ari mampu menambah kehilangan besar ini? Di atas kertas, kualitas mereka tak diragukan. Tapi, chemistry, adaptasi, dan loyalitas itu belum tentu bisa langsung dibeli. Persebaya sedang membangun ulang skuad. Tapi, keputusan besar seperti ini tentu tak bisa dilepaskan dari kritik dan harapan supporter. Bonek boleh kecewa, tapi satu hal yang pasti, cinta mereka pada Green Force tak akan luntur. Gimana pendapatmu soal transfer ini? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Satu nyali, Wani. Pemilik baru Persebaya, siapa sosok di balik Green Force? Persebaya Surabaya, klub dengan sejarah panjang dan jutaan supporter setia. Bonek. Tapi di balik gemuruh stadion, siapa sosok yang memegang kendali penuh klub ini? Siapa sebenarnya pemilik resmi Persebaya? Yuk kita bongkar fakta sebenarnya biar nggak salah paham. Jawabannya adalah Azrul Ananda, anak dari mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan. Tapi jangan salah, nama Azrul udah lama dikenal di dunia olahraga Indonesia. Lewat PT DBL Indonesia, dia bukan cuma presiden klub, tapi juga pemilik resmi saham mayoritas Persebaya. Brapurundoya. Awalnya, Azrul dikenal lewat Liga Basket Pelajar terbesar di Indonesia, DBL, Development Basketball League. Tapi passionnya nggak berhenti di situ. November 2017, PT DBL resmi ambil alih 70% saham Persebaya. Sejak saat itu, Azrul bukan cuma bagian dari sejarah, tapi jadi penggerak masa depan Green Force. Apa hasilnya? Hanya dalam waktu singkat, Persebaya langsung juara Liga 2 di tahun yang sama, 2017. Dari klub yang sempat vakum dan dihantam konflik, Persebaya bangkit dan kembali ke Liga 1 dengan kepala tegak.
Semua di bawah komando Azrul Ananda. Kepemilikan Azrul lewat PT DBL bukan cuma soal bisnis, ini soal visi jangka panjang. Persebaya bukan sekadar tim bola, tapi jadi brand profesional. Dengan manajemen rapi, pembinaan usia dini jalan, dan relasi dengan bonek tetap dijaga. Inilah wajah baru Green Force. Jadi buat kamu yang belum tahu, pemilik resmi Persebaya saat ini adalah PT DBL Indonesia, dipimpin langsung oleh Azrul Ananda. Sosok visioner, pekerja keras, dan pastinya cinta Persebaya. Satu nyali bonek, tetap dukung klub kebanggaan kita. Kalau kamu suka konten-konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di channel ini, cerita tentang Persebaya nggak akan pernah habis.